Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Kepala SMK Sangkuriang 1 Cimahi Bapak Dr. Samsuri SPD MPD, kepada Ibu Bapak Guru Wali Kelas 11 BDP dan 11 AKL, Ibu Bapak Guru yang telah hadir pada kegiatan ini, serta siswa-siswi kelas 11 BDP dan RPL yang ada di rumah yang sedang mengikuti virtual Google Meet. Apa kabar semua? Sehat semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mengefisienkan waktu dan untuk acara ini berjalan dengan lancar, Ibu ingin kalian tetap fokus dan menyimak, tidak melakukan kegiatan lain di luar acara ini, ya. Dan untuk mengecek apakah suara Ibu terdengar jelas oleh kalian, silakan mengacungkan jempol kalian. Oke, terdengar tidak? Jempol kalian mana? Jempol kalian? Jempolnya di itu, di chat. Jempolnya di chat. Oke, lewat jempol chat ya. Oke, terima kasih. Berarti insya Allah semuanya terdengar ya. Oke, sekali lagi Ibu ingatkan yang masih mikrofonnya aktif silahkan dinonaktifkan dulu. Sudah siap ya? Kita akan mulai apel pembukaan tahun pelajaran baru 2020-2021. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, apel pembukaan tahun pelajaran 2020-2021 semester ganjil hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 akan segera dimulai melalui program kegiatan belajar dari rumah. Yang pertama adalah pembacaan doa oleh Ibu Ika Novitasari SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syafaqatil maut wa najatan minan nar wal 'afwa inda al-hisab. Allahumma iftah lana abwaabal khayr wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwah wa abwaabal sihat wa abwaabal salamah wa abwaabal afiyah wa abwaabal jannah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta apel. Seluruh peserta apel dimohon untuk berdiri.
Pembina Apel Bapak Dr. Samsuri SPD MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari menjelang siang ini kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat. Anak-anakku datang ke sekolah ya, kelihatan wajah-wajahnya ceria. Ada yang dengan background di kamar, ada yang background di ruang tamu, dan seterusnya. Bapak melihatnya senang sekali berjumpa dengan kalian meskipun dalam keadaan virtual. Dan ya, Bapak dan Ibu guru juga hadir di sini dalam rangka berkomunikasi jarak jauh, mengingat proses pendidikan harus berjalan terus. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan anak-anak yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, perlu kita paham bersama bahwa situasi COVID-19 darurat kesehatan pada bulan 3-4 bulan terakhir ini harus disikapi dengan penyesuaian diri anak-anak. Kita harus mampu beradaptasi, menyesuaikan diri dan cari jalan keluar atas kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Anak-anak, ingat jangan lupa keluar rumah harus pakai masker. Sesering mungkin kita cuci tangan dengan sabun. Dan kita harus jaga jarak ketika kita berkomunikasi dengan teman-teman kita, apalagi orang yang tidak atau yang baru kita kenal. Dan ini dampaknya tidak hanya kepada perilaku kita sehari-hari berkaitan dengan fisik, tapi bagaimana kegiatan-kegiatan yang memang harus berjalan, yakni proses belajar, proses pendidikan di SMK Sangguriang 1 Cimahi. Kalian yang sudah sekarang menginjak ke kelas 11, sebelumnya Bapak ucapkan selamat bahwa kalian telah bisa menempuh pembelajaran di tingkat 10 dan bisa berhasil dinyatakan naik kelas atau naik tingkat. Ini satu prestasi, dan ketika prestasi-prestasi itu harus diteruskan di kelas 11 dengan kondisi seperti ini, kalian harus bisa beradaptasi, menyesuaikan. Nah, apa yang harus kita sesuaikan? Yakni kegiatan-kegiatan yang bentuk tatap muka yang akan kita lakukan sebagai proses pendidikan di SMK Sangguriang ini. Ke depan kita akan usahakan minimal 1 kali dalam seminggu kita lakukan virtual komunikasi belajar jarak jauh. Jadi seperti ini seminggu sekali minimal ya. Artinya setidak-tidaknya sekali. Nanti kalau mungkin kan bisa 2 kali. Atau misalkan ternyata perlu oleh wali kelas gitu ya. Oleh wali kelas bisa dibentuk tim kecil, meeting kecil oleh tim IT kita. Nanti bisa terjadi lebih dari 1 kali tatap muka. Tapi dalam klasikal besar seperti ini minimal 1 kali. Dan klasikal kecil mungkin per mata pelajaran tertentu bisa diadakan dengan koordinasi dan komunikasi dengan tim IT kita. Peluang kita, tim IT kita memiliki potensi di Google Meet yang lebih luas. Sekolah kita kayak sekarang bisa menyelenggarakan kegiatan Google Meet dengan peserta bisa mencapai 250. Tercatat beberapa hari yang lalu sampai mendekati 200 gitu. Jadi sekaligus satu pertemuan untuk 200 begitu. Nah, ini Google Meet memberikan Google Enterprise, Google Suite memberikan fasilitas kepada sekolah kita sebagai Google Suite Enterprise atau sebuah perusahaan. Ini patut kita syukuri. Kenapa bisa seperti ini? Mungkin dampak bagus dari kalian
berpartisipasi seperti ini, sehingga Google melihat sekolah kita rating akses ke Google-nya semakin banyak dan semakin dibuka keran ada fasilitas-fasilitas seperti itu. Dan memang dalam minggu ini masih trial, nanti di minggu-minggu berikutnya ada bayar, tapi itu sudah menjadi program manajemen sekolah. Kita teruskan dengan membayar dari biaya yang disediakan dari bantuan operasional sekolah. Termasuk anak-anak di rumah, ketika ditargetkan 1 minggu minimal sekali, kalian pergunakan kuota yang diberikan oleh sekolah dengan sebaik-baiknya dan dengan bijak, begitu ya. Jangan pergunakan alasan nanti pada saat pertemuan seperti ini kalian alasannya tidak punya kuota, padahal wali kelas sudah mendistribusikan kuota. Makanya gunakan dengan bijak, sehingga pada saat pertemuan tetap harus bisa andil partisipasi kalian. Karena kalian begitu klik masuk ke Google Meet melalui website, kalian itu klik hadir, kalian langsung ada recording, tercatat kalian hadir sebagai bagian dari kehadiran sekolah. Makanya saya menganggap penting kalian kegiatan ini harus hadir ketika sudah dijadwal sedemikian rupa. Hemat dan bijak, pergunakan kuota sesuai dengan peruntukannya. Syukur kalau kalian khusus untuk chatting pribadi, untuk keluarga, khusus untuk sekolah sendiri, misalkan nomornya ya itu jauh lebih bagus. Jadi sebulan kan misalkan ya 50.000 sebulan bisa untuk misalkan minimal ya 2 kali atau 3 kali meeting dengan komunikasi lain. Nah ini tolong perhatikan. Kemudian yang berikutnya, ketika kalian juga belajar di rumah, nah maka perlu perhatikan bagaimana komunikasi Bapak dan Ibu guru nanti mengajar dengan penugasan-penugasannya. Ya tentu kita inginkan lebih menarik lagi dengan pembelajaran daring nanti pada minggu berikutnya dengan mata pelajaran. Kalau sekarang baru sosialisasi, mengajar Bapak Ibu guru, kalian mendengarkan dan merespon. Kalian juga bisa bertanya nanti, bertanya dan berkomunikasi. Jadi manfaatkan, ya ini betul-betul belajar. Yang terakhir, ketiga, anak-anakku, dengan kondisi seperti yang kita rasakan pada saat ini, kalian secara tidak langsung telah belajar anak-anak, telah belajar bagaimana kalian menggunakan teknologi ketika kalian juga nanti bekerja. Kemungkinan besar nanti ketika tempat kerja kalian juga menuntut seperti ini, kalian sudah terbiasa. Jadi jangan dipandang pertemuan virtual seperti ini hanya menghabiskan kuota. Jangan ya. Ini penting. Kalian nanti terbiasa dengan meeting seperti ini, mungkin menjadi skill nanti, keterampilan yang bisa dipertanyakan dalam wawancara pekerjaan ketika kalian bekerja. Sudah berapa sering kamu mengadakan menggunakan medsos dengan Meet secara daring? Oh sering Pak. Punya nilai tambah kemampuan kalian. Artinya kalian sudah biasa. Demikian yang Bapak tekankan. Selamat mengikuti pembelajaran dari jarak jauh, dari belajar dari rumah, mulai minggu depan. Minggu ini sekali dalam sosialisasi, minggu depan diharapkan sudah ada materi yang nanti secara klasikal diberikan oleh kurikulum melalui penjadwalan yang sudah ditetapkan. Terima kasih sekali lagi anak-anakku yang berada di rumah, tetap jaga kesehatan dan ketika di rumah berbaik-baiklah dengan orang tua, bantu orang tua. Ya, ketika waktunya sudah rileks, manfaatkan berkumpul dengan keluarga secara harmonis dan menjadi bagian dari kalian komunikasi yang baik dengan mereka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel pembukaan tahun pelajaran 2020-2021 melalui program kegiatan belajar dari rumah atau BDR telah selesai. Selanjutnya kita ke acara inti, yaitu pembinaan dari wali kelas 11. Tapi sebelumnya kita akan perkenalkan dulu siapa saja wali kelas 11.
tahun ini ya. Kita langsung panggil saja wali kelas 11 AKL 1 Ibu Diah Retno Wulan SPD MPD. Ini beliau, silakan berdiri Bu. Nah, beliau adalah guru mata pelajaran produktif AKL. Mudah-mudahan sudah kenal semua ya. Kemudian wali kelas 11 AKL 2 Ibu Nita Purwanti. Silahkan Ibu ke depan. Nah, ini buat kalian siswa kelas AKL 2, ini adalah wali kelas kalian. Beliau mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian wali kelas 11 AKL 3 kita panggil Ibu Sri Mulyati SPD. Nah, ini beliau adalah guru mata pelajaran produktif AKL ya. Selanjutnya wali kelas 11 BDP 1 Bapak M. Abu Darin. Beliau adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, kebetulan lagi berhalangan hadir ya. Selanjutnya wali kelas 11 BDP 2 Ibu Azizi Ani SPD. Buat siswa kelas BDP 2 tidak asing lagi ya. Ini wajah lama katanya ya. Beliau mengajar bahasa Inggris ya. Dan selanjutnya adalah wali kelas 11 BDP 3 Ibu Fitrayanti SPD. Nah, ini juga sama. Buat anak kelas 11 BDP 3 ini wali kelas 10 ya, yang dulu ya. Jadi wajah lama seperti itu ya. Nanti dilanjutkan langsung lagi sama Bu Fitra lagi. Dan beliau adalah guru mata pelajaran produktif BDP. Dan yang terakhir wali kelas 11 BDP 4. Nah, Ibu Ai Suhartini SE. Nah, ini Ibu Ai juga mengajar produktif BDP, sejarah juga ya, dan ekonomi bisnis ya Bu ya. Nah ini yang ada di depan kalian adalah wali kelas baru kalian ya, yang misalnya belum kalian invite ke grup, mohon admin grupnya dimasukkan ke dalam grup kelas ya. Dan apabila ada sesuatu apapun yang ingin kalian komunikasikan, silakan langsung ke wali kelasnya. Oke, terima kasih Ibu. Silakan duduk kembali. Ya, langsung saja kita melakukan pembinaan. Ya, ini perwakilan wali kelas 11. Silakan Ibu Diah Retno untuk menyampaikan pembinaannya. Terima kasih Ibu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua telah diberikan kesehatan untuk para sekolah, guru-guru, dan anak-anakku yang ada di rumah. Alhamdulillah diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit. Amin. Dalam kesempatan ini Ibu mewakili dari wali kelas ya, wali kelas baik itu dari AKL, BDP maupun AKL sama gitu. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang Ibu sampaikan pada kalian, yaitu yang pertama-tama dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, yang paling dasar kita dalam menyikapi yaitu kita harus tenang dan jangan terlalu banyak mengeluh dengan apa yang ada sekarang. Ya, kalau kita terlalu berat mengeluh segala sesuatu, apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun yang kita kerjakan, itu akan terasa berat. Sebaliknya, kalau kita menghadapi dengan tenang, dengan hati yang bersih, dengan positive thinking, apapun yang kita kerjakan dan segala penugasan apapun yang ditugaskan pada kalian, tentunya itu tidak akan terasa berat. Ya, jadi jangan menjadikan beban itu semakin berat.
sudah sewajarnya kalau kalian naik tingkat ya dari kelas 10 ke kelas 11, beban yang kita pikul tidak akan semakin ringan, pasti semakin berat. Tergantung bagaimana kita menyikapi membawa beban itu. Tadi cara pola berpikir kita menyikapi keadaan itu. Itu yang pertama. Jadi Ibu minta kalian semua positive thinking. Ringankan hati, ringankan langkah untuk menghadapi segala sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti biasanya kalian untuk memudahkan komunikasi di antara teman dan untuk wali kelas atau yang berhubungan dengan administrasi sekolah, tetap dilaksanakan pemilihan kepengurusan di kelas masing-masing. Siapa KM-nya dan seterusnya, rentengannya silakan dipilih. Supaya nanti ada keterwakilan, misalkan untuk berkomunikasi dengan wali kelas atau informasi yang berhubungan dengan pembelajaran, misalkan bisa diwakili, kalau memang bisa diwakili oleh KM atau sekretaris kelas itu bisa. Maka dari itu tetap nanti kalian tetap membentuk kepengurusan kelas dan dilaporkan ke wali kelas kalian masing-masing. Dan nanti pelaporan jelas kepengurusan beserta tupoksinya, tugas fungsinya, pokok fungsinya. Jadi tugasnya apa saja dijelaskan supaya nanti yang menjadikan pengurus di kelas itu mengetahui tugas masing-masing dari kepengurusan itu. Yang berikutnya, dengan pembelajaran di rumah, sikap harus tetap kalian perhatikan. Kalian jangan merasakan bahwa ini belajar di rumah bebas. Ingat, kita itu dalam pantauan orang tua, pantauan masyarakat. Jangan sampai nanti masyarakat menilai, ini kalian di sini membawa nama orang tua kalian, membawa nama sekolah kalian dengan seragam kalian, ya. Jaga itu baik-baik dengan sikap kalian walaupun kalian dalam posisi belajar di rumah. Yang pertama-tama tentunya dalam sikap tingkah laku. Jangan sampai ada penilaian, ini sekolah bebas. Pasti akan sekolah itu pasti kan ada karena sekolah di mana ini? Apakah tidak ada pemantauan ke muridnya? Apa tidak ada penugasan? Nah, ini adalah tanggung jawab melekat selama kalian masih sekolah di SMK 1. Jadi itu menjadikan tugas dan tanggung jawab kalian. Yang berikutnya juga tadi sikap penampilan juga ya. Kalau Ibu lihat tadi dari penampilan yang perempuan, siswa perempuan sudah cukup rapi ya. Dari segi bapak